Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa farrajallah wa ala alihi wa sahabatihi wa man amana bihi wattaba'ahu wa nasarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bihi qala al-mufassir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala ba'dus sahabah, qala matur sapa ba'dus sahabati sebagiane sahabat. Matur lin nabiyyi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaifa hale kaya apa? Niki pemature. Kaifa hale kaya apa naro ningali sapa kita ka ing panjenengan fil jannati ing dalam swarga. Wa anta hale utai panjenengan iku fid darajati ing dalam piro-piro derajat al-ula piro-piro kang luhur. Sedangkan wa nahnu utawi kita iku asfalu luwih sor mingka ketimbang saking panjenengan. Ketika ada sebagian sahabat yang menyampaikan pematur seperti ini kepada baginda Nabi, maka turunlah ayat wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Fanazala mongko temurun apa wa may yuti'illaha war rasula ayat wa may yuti'illaha war rasul. Maknane waman utawi sapane wong iku yuti' taat sapa man, patuh sapa man, nurut sapa man, nurut Allah ing Allah. War rasula lan ing kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manut ning leba apa fima ing dalam perkara silaima amaro kang perintah sapa Allah war rasul bihi kelawan ma. Jawabe man faulaika mongko utawi mengkono-mengkono man yuti'illaha war rasul iku ma'al ladzina ing dalam sartane wong akeh silai alladzina an'ama kang paring nikmat sapa Allahu Allah paring nikmat alaihim ing atase alladzina. Siapa mereka itu? Minan nabiyina nyatane para nabi kabeh. Wasiddiqina lan piro-piro wong kang banget temene kabeh. Yang dimaksud as-siddiqin afadili ashabil anbiya'i, tegese piro-piro wong utamae, piro-piro sahabate para nabi. Mereka disebut siddiqin limubalaghatihim krono banget-bangetakene siddiqin olehim banget-bangetaken fis sidqi ing dalam jujur wat tasdiqi lan beneraken. Wasyuhada ilan piro-piro wong kang mati syahid. Kang dimaksud wong mati syahid ning kene sapa al-qatla jama'i lafadz qatil kaya lafadz mardo jama'i lafadz marid jama' taksir. Al-qatla tegese piro-piro wong kang dipateni
fi sabilillahi ing dalem dalane Allah. Jadi yang dimaksud syuhada di sini orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Apalagi jalan Jenderal Sudirman. Wassalihin lan pira-pira wong kang soleh kabeh. Ghairi man sakliyane wong zukira kang wis den tutur sapa man selain nabiyin, siddiqin, syuhada. Ada sebagian ulama yang mendefinisikan soleh itu al-qaim bihuquqillah wa huquqi ibadih. Orang-orang yang memenuhi hak-hak Allah dan juga memenuhi hak-hak sesama hamba Allah. Jadi orang yang hubungannya secara vertikal dengan Allah harmonis, juga hubungannya secara horizontal, sosial kemasyarakatan bagus, maka itu adalah orang soleh. Sebagian ulama. Wa hasuna lan bagus sapa ulaika mengkono nabiyin, siddiqin, syuhada wassalihin. Apa nih kang bagus, apa nih rafiqan batur, ai rufaqaa tegese pira-pira batur fil jannati ing dalam swarga. Maknane teman terbaik, sebab sing ngarani batur ki yo macem-macem. Ana batur sing gawene gawe sumpek bayana. Iya, bakal lagi seneng ora ya ora mbok, ketemu kayak kenal kayak beli, tapi kapan lagi ana masalah ngusel bae. Anak batur sing model kayak kononku. Iya. Oke. Wah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah berarti kita punya medan untuk melatih kesabaran loh. Konon wong nggak perlu ngaji tasawuf ku laka sing beli alhamdulillah. Laka sing beli alhamdulillah. Musibah sepira gede alhamdulillahi ala kulli hal. No. Kapan ana nikmat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Apa nih rafiqan batur ay rufaqa ategese pira-pira batur fil jannati ing dalam swarga. Yang dimaksud teman terbaik itu seperti apa? Bi ayyustamta'a, kelawan nyento amrih dirasa enak fiha ing dalam jannah apa biru yatihim kelawan ningali ulaik wa ziyaratihim lan ziaroi nyambangi ulaik wal huduri lan hudur ma'ahum ing dalam sartane ulaik. Loh, barometer Imam Suyuti, teman terbaik itu ketika dipandang menyenangkan, ketika ditengok menyenangkan, ketika duduk bersama menyenangkan. Masya Allah, kurangnya teman terbaik. Makanya di siji kitab disebut singarane batur iku anak warna papat. Sing nomor siji batur yang kita bangga menjadi temannya. Karena kan sampean duwe batur, wow, kenal karo si A, banggai beli gila-gila. Setiap wong ketemu dikandakaken. No, iya. Sing nomor loro batur atau teman yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Sebab tidak semua teman itu bisa dijadikan sandaran. Sampean ketika punya masalah, ketika punya problem, kemudian datang pada teman, mengadukan persoalan, sharing, curhat, berharap kalau teman kita punya solusi bisa memecahkan persoalan kita. Boro-boro ngupai solusi, boro-boro bisa memecahkan masalah. Jare bature siram maning kandai karo kita lagi puyeng dewek. Lah, berarti teman ini tidak bisa dibuat sandaran. Sing nomor telu, teman yang bukan sekedar kita bangga dengannya,
tidak sebatas kita bisa bersandar ketika menghadapi problem kepadanya, tapi sekaligus bisa memberikan solusi dan pemecah persoalan kita. Lah sing nomor telu, ya batur sing lagi sedih malah tambah gawe sedih, lagi ana masalah malah nambahi masalah. Maka ketika kita mendapati salah satu dari 3 teman yang pertama, pegang kuat-kuat tangannya. Karena ketika kamu lepas, bisa jadi seumur hidupmu kamu tidak akan pernah berjumpa dengan teman yang semacam itu lagi. Tapi kapan sing batur nomor papat ditinggalkan beli apa-apa. Oh, ake ganti ya. Pun. Wa in kana halis senajan ana apa maqarruhum nggon tetepe ulaik fid darajati anaiku fid darajati ing dalam piro-piro derajat al aliyati kang luhur bin nisbati kelawan dinisbataken ila ghairihim maring liyane ulaik. Zalika utai mengkono ma'iyah ai kaunuhum tegese anane mayyuti'illaha war rasul, anaiku ma'aman ing dalam sartane wong zukira Sulaiman kang wis ditutur sapa man, yakni minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Lafadz zalika mubtadaun iku dadi mubtada, khabaruhu kang utawi khabari mubtada iku al-fadlu minallah, maknane iku al-fadlu anugerah minallahi saking Allah, ai tafaddola kang paring anugerah sapa Allah bihi kelawan fadl alaihim ing atase mayyuti'illah war rasul. La annahum ora setuhune mayyuti'illah war rasul iku nalu merkoleh sapa man yuti'illah war rasul merkoleh hu ing fadal bi ta'atihim sebab ta'ate man yuti'illah war rasul. Wa kafalan cukup sapa billahi Allah apane aliman zat kang ngudaneni bisawabil akhirati kelawan ganjaran akhirat. Karena Allah maha mengetahui, ai fathiqu tegese mongko percaya sapa sira kabeh, percaya bima kelawan perkara akhbaro kang awe khobar sapa Allah kum ing sira kabeh awe khobar bihi kelawan ma, wala yunabbiuka mithlu khabir, wala yunabbiulan orang nyiritani ka ing sira apa mithlu khabirin atau sapa mithlu khabirin padane zat kang waspada. Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Dahulu ada sebagian sahabat, bahkan ada yang meriwayatkan mayoritas sahabat yang riwayatnya ba'dus sahabah, sebagian besar menyebutkan yang dimaksud dengan ba'dus sahabah di sini adalah sahabat Thauban. Datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, matur karo Kanjeng Nabi tentang kegalauan dirinya bagaimana nanti kelak ketika di akhirat. Ya Rasul, kelak ketika di surga, bagaimana aku bisa bertemu denganmu, bagaimana aku bisa berjumpa denganmu, bagaimana aku bisa menatap wajahmu yang mulia. Sedangkan
otomatis kalau saya nasibnya baik, masuk surga, tentu tingkatan dan derajat surgaku dengan surgamu tidak sama. Engkau berada di surga yang level paling atas, aku bisa jadi kalau bernasib baik berada di surga yang paling bawah. Kalau sekarang di dunia aku kangen, aku rindu, kapanpun, dimanapun aku bisa mencarimu, menjumpaimu. Lantas bagaimana nanti di akhirat? Iya kalau nasib saya baik masuk surga. Siapa sih jamin intim anjing surga? Loh. Kalau ternyata nasib saya buruk masuk neraka. Seandainya hati ini rindu, kangen, ingin bertemu denganmu, bagaimana caranya ya Rasul? Sebab Masya Allah, sahabat niku sing arane demen karo Kanjeng Nabi, rindu karo Kanjeng Nabi. Satu hari tidak bertemu dengan Nabi, awake tinggreges. Masya Allah. Rong dina beli ketemu karo Kanjeng Nabi, masuk angin, jaluk dikerok ning rabine. Sahabat. Padahal kalau sudah berjumpa dengan Nabi, itu sudah. Cuma menatap wajah Nabi kadang hanya dari kejauhan, itu sudah. Kangennya sudah hilang. Ya memang yang namanya kangen itu tidak ada obat selain ketemu. Makanya anak siji kiai ning Jawa Tengah, kapan disewani ning santriye istiqzan, jaluk izin balik. Bah, badhe matur. Apa le? Izin wangsul. Ame opo? Yatrone telas, artone telas. Rasa mulih nyokih duit pai duit. Wes. Bah, izin. Ame opo? Wangsul. Nyapo tuh balik? Nyapo tuh mulih? Sakit. Obati kene wae. Alasan apapun itu beliau kasih jalan keluar. Tapi ketika santri matur, bah, piye? Izin wangsul. Nyapo toh? Kangen tiang sepuh. Oh, ya wis, ojo suwe-suwe yo. Keder, kapan wis muni kangen. No, niku. Nek pernah ning kene ana bocah santri. No, iya, sing doyan balik mengkono. No. Minggu wingi izin alasane kangen. Oli 10 dina izin maning muniye kangen. Kine kangen karo bapane, karo mboke ta kangen karo. Masya Allah. Oh. Niku sahabat. Kapan beli ketemu karo Kanjeng Nabi? Masya Allah. Manastis, tinggreges, masuk angin. Ya coba bayangkan ya. Bagaimana mereka yang bisa berjumpa dengan tubuh mulia baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa menyaksikan orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi memiliki rasa cinta yang luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kular pencerita Uwais Al-Qarni. Tapi saya tidak akan cerita tentang detailnya beliau. Kalau diceritakan 3 majelis tidak akan selesai. Saya akan menceritakan betapa cintanya Uwais Al-Qarni kepada Rasulullah, akan tetapi karena uzur, dia punya ibu yang sudah usia lanjut dan harus dilayani semua kebutuhannya sampai Rasulullah wafat. Uwais Al-Qarni menurut mayoritas ulama belum pernah berjumpa secara fisik dengan Rasulullah. Tapi walaupun secara fisik tidak terjadi pertemuan dengan Rasulullah, Rasulullah sudah kenal Uwais Al-Qarni. Bagaimana tidak? Uwais Al-Qarni itu khamul inda ahlil ardi wa masyhur wa ma'ruf inda ahlis sama.
Beliau di mata penduduk bumi tidak terkenal, tapi oleh penduduk langit namanya masyhur luar biasa. Kalau berdoa, arsy bergetar. Rasulullah sebelum wafat sempat-sempatnya pesan kepada sahabat Ali, kalau kau berjumpa dengan rombongan haji dari Yaman, tepatnya dari kabilah Bani Murad, yang cari orang dengan ciri-ciri fisik seperti ini, namanya Uwais Al-Qarani. Sebetulnya yang lebih tepat Al-Qarani, bukan Al-Qarni, tapi umumnya orang bacanya Al-Qarni. Imam Nawawi dalam kitab Tahdzibul Asma wal Lughat itu menyebutkan Al-Qarani yang benar, kabilah Qaran. Sampaikan salamku padanya, minta kau didoakan. Masya Allah, levelnya sahabat Ali kongkon jaluk dongak ning wong sing dudu sahabat. Ini Uwais Al-Qarani dalam setiap munajatnya. Kemudian ketika dia berkesempatan haji, niku Masya Allah, mulai dari masuk Madinah, Uwais Al-Qarani sudah tidak berani pakai sandal. Ketika berada di depan Masjid Nabawi, Uwais Al-Qarani tidak kuat berdiri, ngesot marek ning kuburane Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'tizar karo Kanjeng Nabi, menyampaikan alasan ning Kanjeng Nabi bahwa bukan tidak cinta, bukan tidak rindu, bukan tidak ingin bertemu dengan Nabi, tapi karena punya ibu yang harus selalu dilayani setiap saatnya, sehingga membuat Uwais Al-Qarani tidak pernah berjumpa dengan baginda Nabi. Itu cintanya Uwais Al-Qarani dengan Rasulullah. Masya Allah, Kang. Krungu ketika perang Uhud, Kanjeng Nabi terluka. Syujja wajhu, wajahnya, pelipisnya terkena lemparan batu, sobek, berdarah. Sayyidah Fatimah bahkan sempat tidak mengenali Rasulullah karena wajahnya berlumuran darah. Wa kusirat rubaiyatuh, gigi depannya patah oleh lemparan batu Rasulullah. Krungu Kanjeng Nabi terluka, wajahnya berlumuran darah, terkena lemparan batu. Saking demene karo Kanjeng Nabi, Uwais Al-Qarani tidak tunggu lama mendengar berita itu, dia ambil batu, dia pukulkan ke wajahnya sampai berlumuran darah. Masya Allah. Apa? Saya tidak rela seandainya Rasulullah, orang terkasih, kekasihku, sakit dan aku tidak merasakan sakit. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini loh, cinta orang yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Sedemikian dahsyatnya. Apalagi mereka-mereka para sahabat yang jelas-jelas menyaksikan wajah tampan Rasulullah, tubuh indah Rasulullah, wajah berwibawa Rasulullah, menyaksikan mukjizat Rasulullah, kesantunan dan kemuliaan akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Uang sing durung pernah ketemu karo Kanjeng Nabi bae, demene karo Kanjeng Nabi sampai kaya konon. Apa maning sing nyakseni Kanjeng? Paham mboten maksudnya? Itu. Coba Kanjeng Nabi ku Kanjeng Nabi iki Kang ya, tekwara. Kanjeng Nabi niku pernah ditakoni karo sahabat Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan. Ini riwayatnya banyak. Ya Rasul, kapan engkau menjadi nabi? Jawabannya Kanjeng Nabi, kuntu nabiyan wa adamu bainat tini wal ma'. Wa fi riwayah kuntu nabiyan wa inna adama lamunjadilun fi tinatih. Wa fi riwayah kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasad. Jare Kanjeng Nabi, hei Jabir, esun wis dadi nabi ketika Adam masih berupa antara ruh dan jasad, masih berupa antara tanah liat dan air. Nabi Adam masih rupa cemek-cemek, endut karo banyu, isun wis dadi nabi. Kanjeng Nabi. Mangkane
Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab maulidnya. Kitab maulid kudu berzanji baik kang pirang-pirang. Ana al-barzanji. Barzanji pun ada yang dalam bentuk nasar, ada yang dalam bentuk nazam. Oke. Ada maulid ad-dibai, ada maulid simtid duror, ada maulid syarafil anam, ada maulidul azab, ada maulid al-bulbulul hadi fi maulidil hadi. Macam-macam kitab maulid. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani punya kitab maulid namanya Al-Bulbulus Sadi fi Maulidil Hadi. Itu Syekh Abdul Qadir menulis di dalam kitab maulidnya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad Abul Arwah, Nabi Adam Abul Ajsad. Jadi secara ruhani Kanjeng Nabi bapaknya Nabi Adam. Walaupun secara fisik bapak moyang seluruh manusia adalah Nabi Adam, secara ruh bapaknya kabeh wong sejagat Kanjeng Nabi Muhammad. Ana sing takon, kalau iya Rasulullah ketika itu sudah menjadi nabi, lantas nabi itu kan syaratnya harus mendapatkan wahyu. Apa wahyu Kanjeng Nabi? Jawaban Quran. Wahyu Kanjeng Nabi kang ditampani adalah Al-Quran. Itulah sebab kenapa pada saat malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi membacakan Al-Quran, seringkali lidah Rasulullah, bacaan Rasulullah mendahului bacaannya malaikat Jibril, sampai turun teguran, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Di dalam ayat lain tegurannya berbunyi, wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Kalau memori Quran itu tidak ada di dalam diri Rasulullah, dari mana bacaan Quran Rasulullah bisa mendahului malaikat Jibril? Artinya Rasulullah sudah mendapatkan Al-Quran jauh sebelum malaikat Jibril turun membawa Al-Quran. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Kanjeng Nabi sudah menerima Al-Quran bahkan tanpa pelantaraan malaikat Jibril, langsung minallahi subhanahu wa ta'ala. Anak sing takon aja sembarangan ngomong, dalile apa? Quran nase soreh. Allah mengatakan wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Kanjeng Nabi diberi Al-Quran, wa innaka latulaqqal qur'an min ladun hakimin alim, langsung dari Allah yang maha bijak, Allah yang maha tahu, bila wasitati Jibril. Ini makanya ketika Allah menciptakan Adam, setelah Adam lahir wujud, Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Orang-orang sufi, para aulia, para arifina billah mengatakan sebetulnya para malaikat diperintah sujud kepada Nabi Adam itu bukan kepada jasad Adam, tapi karena di dalam tubuh Nabi Adam ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja saat itu, kata Syekh Ali Wafa, min akabiril arifina billah, iblis melihat pancaran Nur Muhammad yang ada di wajah Nabi Adam, tentu iblis akan sujud bersama dengan para malaikat. Nabi Adam punya anak 41. Istrinya Hawa melahirkan sebanyak 21 kali. Jadi setiap kali melahirkan kembar, setiap kali melahirkan kembar. Kemudian yang terakhir tunggal, yaitu yang disebut dengan Nabi Syith yang mewarisi Nabi Adam. Dan kepada Nabi Syith inilah Nur Muhammad diamanatkan. Terus sampai ke Nabi Nuh, terus sampai ke Nabi Ibrahim.
ketika Nabi Nuh diselamatkan dari banjir tufan, Anda mengira Allah menyelamatkan Nabi Nuh? Kata para aulia, lah, tidak. Kenapa? Karena di dalam punggung Nabi Nuh, di dalam tulang rusuk Nabi Nuh masih tertanam Nur Muhammad yang belum disampaikan, belum ditaruh pada tempatnya. Begitu pula ketika Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Ibrahim dengan optimis. Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud, itu Masya Allah loh. Kayu yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim itu dikumpulkan gotong royong selama 1 minggu. Kita bisa bayangkan betapa besarnya api. Jarak sekian ratus meter, panasnya api begitu terasa. Sehingga untuk membakar Nabi Ibrahim tidak bisa langsung, harus menggunakan alat pelempar yang dalam istilah kitab tafsir Jalalain disebutkan al-minjanik. Nabi Ibrahim ditaruh di minjanik, kemudian dilempar dari kejauhan. Nabi Ibrahim ketika itu disamperi oleh malaikat Jibril. Jari malaikat Jibril, Ibrahim butuh apa? Keadaannya gawat, kondisinya genting, bruk ngomong, tak turuti. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Dengan pedenya Nabi Ibrahim mengatakan, ama ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Masya Allah. Ari ning perkara si Bril beli butuh, tapi lamun karo Gusti Allah ya butuh isun ki. Masya Allah. Maqame Nabi Ibrahim. Mendengar itu, apa kata malaikat Jibril? Ya sudah, kalau memang kepada Allah engkau butuh, sal idzan. Sekarang minta sama Allah. Jawab Nabi Ibrahim, huwa a'lamu bi minni. Allah lebih tahu tentangku daripada diriku sendiri. Dengan pedenya loh. Gusti Allah wis luwih ngerti tentang awake sun daripada isune dewek. Ini ditafsiri oleh para arifina billah. Nabi Ibrahim yakin dia akan selamat. Kenapa? Karena di dalam dirinya masih ada Nur Muhammad. Kan peristiwa itu sebelum Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Ketika itu beliau masih menjadi pemuda. Jadi masih ada Nur Muhammad. Artinya Allah pasti akan menyelamatkan Nur Muhammad sampai saya wariskan kepada pewaris saya. Lah saya belum punya pewaris, maka saya pasti selamat. Jadi nggak perlu minta sama Allah, Allah lebih tahu. Masya Allah, luar biasa. Maka yang terucap dari mulut Ibrahim ketika itu adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka Syekh Ali Wafa mengatakan, lau absara syaitanu tal'ata nurihi fi wajhi Adam kana awwala man sajad. Lau absaran namrudhu nura jamalihi sajadal jalila ma'al khalili wa ma'anad. Lau absara syaitanu tal'ata nurihi fi wajhi Adam kana awwala man sajad. Lau absaran namrudhu nura jamalihi sajadal jalila ma'al khalili wa ma'anad. Seandainya setan, iblis melihat pancaran nur Nabi Muhammad ada pada wajah Nabi Adam, kana awwala man sajad, maka dia adalah orang yang pertama kali sujud, bukan malaikat. Lau absara namrudhu nura jamalihi, seandainya Raja Namrud bisa melihat keindahan Nur Muhammad yang ada pada diri Nabi Ibrahim, sajadal jalila ma'al khalili wa ma'anad, maka dia akan bersujud kepada yang maha agung bersama Nabi Ibrahim al-Khalil. Dia tidak akan menentang. Lakinna nurallahi jalla ayyura illa bitakhsisin minal maulas somad. Hanya saja memang nur Allah, Nur Muhammad ini begitu istimewa, begitu hebat, sehingga hanya orang-orang yang mendapatkan khususiyat dan keistimewaan dari Allah yang maha somad yang bisa melihat pancaran Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi. Jadi kalau sekali lagi orang yang langsung berinteraksi dengan beliau, menatap beliau, iman, cinta, wajar. Nabi Muhammad itu namanya saja sudah luar biasa.
Nama Muhammad itu luar biasa. Saya dulu ketika ngaji kitab-kitab hikmah itu menemukan ada salah satu wifik yang ditulis adalah nama Muhammad. Baik yang berbentuk wifik harfi maupun wifik adadi. Wifik harfi itu wifik yang berbentuk huruf, wifik adadi itu wifik yang berbentuk angka. Ada teori pembuatan wifik. Banyak kitab yang menjelaskan tentang bagaimana cara penulisan wifik, bukan sekedar nulis-nulis saja. Ada kitab namanya Bughyatul Mushtaq fi ilmi wad'il awfaq, Durratul A'dad fi ilmi wad'il awfaq. Huruf mana dulu yang ditaruh di kotak, angka mana dulu yang ditaruh di kotak, itu ada. Ternyata ada wifik bertuliskan nama Muhammad. Saya penasaran. Ternyata akhirnya saya ketemu riwayat walau kana dha'ifan yang menyebutkan bahwa di akhirat Allah malu menyiksa hambanya yang namanya sama dengan nama kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Urusan nama Allah sampai nggak tega untuk menyiksa orang yang namanya persis sama dengan nama kekasihnya. Loh, masalah nama saja. Loh, ini masalah cinta loh, Kang. Masalah cinta itu jangan dianalisa pakai logika. Cinta itu harus dipandang dengan menggunakan rasa. Bukankah cinta itu sejuta rasanya? Loh. Iya, Masya Allah. Sekin mekenen gambaran nih. No, iya. Ana wong seneng karo bocah wadon. Arane apa? Arane siapa? Misalnya arane Jenab. Toli ning siji tempat ana wong krungu undang-undang nab Jenab. Ki sampean sing lagi demen-demene karo Jenab piar-piaran beli kira-kira. Nembe krungu arane wis piar-piaran. Masya Allah, ini cinta. Makanya bahasa cinta itu ya dipandangnya dengan rasa, bukan dengan mata, bukan dengan logika. Koes cinta pada Laila membuatnya menciumi tembok-tembok yang mengelilingi rumah Laila. Marartu ala diyari Laila uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Kata Koes, aku berjalan mengelilingi rumah Laila, kuciumi tembok-tembok rumahnya, ketemu karo saka tek kepisah kae. Uang laka sing beli ngarani Koes dudu bocah edan siraku Koes. Jawab Koes, lah wis bagen bae wong sing bling rasani sih. Jare Koes wa mahubbud diyari syaghafna qalbi. Bukan cinta pada rumah ini yang membuat aku menciumi tembok-temboknya, tapi cinta pada wanita yang ada di balik tembok ini. Waduh, Masya Allah, luar biasa cinta. Makanya sampean ketika menemukan riwayat bahwa Allah tidak sampai tega menyiksa orang yang namanya sama dengan nama kekasihnya, karena Rasulullah adalah kekasih dan yang terkasih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Pun. Bahkan dalam kitab An-Nafahatus Syadzuliyah saya membaca ketika Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah, ngepasi di langit pertama, tepatnya di Baitul Ma'mur, Rasulullah menyaksikan malaikat yang banyaknya luar biasa mengelilingi tawaf di Baitul Ma'mur seperti banyaknya manusia tawaf mengelilingi Ka'bah. Ka'bah itu tidak pernah putus dibuat tawaf. Sekarang saja karena gara-gara corona ki kaki minggat pokoknya lah. Iya, Masya Allah. Kalau sampai melas gara-gara corona, lagi Ramadan boten salah. Kalau oli kiriman video ning WA, anak kiai ceramah ning ngarepane bangku kosong kabeh. Masya Allah, jadi kuliah kini gara-gara corona gini makanan. Loh, Masya Allah. Ternyata dari sekian malaikat yang tawaf mengelilingi Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu bangunan seperti Ka'bah, dan secara geografis letaknya tepat di atas Ka'bah. Jadi lamun munjuk sundure Ka'bah mentoge Baitul Ma'mur. Ternyata ada malaikat yang tawafnya kalbarqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Beda dengan malaikat yang lain. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril? Alladzina yatufuna haula Baitul Ma'mur asra'a minal barqil khatif." Siapa mereka yang mengelilingi Baitul Ma'mur dengan kecepatan melebihi kilat?
Jawab malaikat Jibril, haulail muqarrabun, mereka adalah malaikat muqarrabun. Nabi bertanya lagi, bimanalu manalu, sebab apa mereka bisa tawaf secepat itu? Dijawab oleh malaikat Jibril, ada passwordnya. Iya, muni ana passwordnya. Cari kanjeng Nabi passwordnya apa? Ya wis meneng dikit kah? Rongokaken. Ternyata passwordnya itu Masya Allah, yang dibaca, yang disebut itu bukan ayat Quran, bukan tasbih, bukan tahlil, bukan tahmid, bukan tamjid, bukan takdis. Sebelum mereka tawaf, yang mereka baca adalah menyebut asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan muni Muhammad trelap, Muhammad trelap. Masya Allah, luar biasa. Kok nembe arane? Makanya kok umah anak lanang pirang-pirang laka sing diarani Muhammad, jare para ulama yaqillu fihil khair. Rumah itu sedikit kebaikannya, sedikit berkahnya. Nauzubillah min dzalik. Iya. Apalagi kalau kita berbicara fisiknya kanjeng Nabi, iya manusia kanjeng Nabi. Wong kanjeng Nabi itu basyarun. Tapi ingat, lanjutkan, lakal basyar. Apa bukti bahwa kanjeng Nabi niku basyarun tapi lakal basyar? Ayo. Siji, kanjeng Nabi niku seumur urip belum pernah yang namanya mimpi basah. Kanjeng Nabi tidur kemudian keluar sperma, itu kanjeng Nabi nggak pernah. Sampeyan sing dadi umat malah njaluk kamala-mala ning kiai, kira-kira bisa ngimpi ketemu karo demenane. Wah, sampai diwacai mahabbah kirim asmara. Wow, iya. Kanjeng Nabi seumur urip durung pernah ngimpi metu mani. Lam yahtalim qattu toha. Bukan hanya itu. Wa mata sa'aba, kanjeng Nabi seumur urip ora ilok angob, uruangob. Menguap. Durung pernah. Lah sampian ngaji rada suwis titik bae toli endah angoban bayantem. Hampir kaki pragat. Wah. Wis ari angob lilokan ditutupi. Malah kadang-kadang dilagu angobe. Wah, ndok segelot. Masya Allah, bocah ya bocah. Jare kanjeng Nabi, at-tasa ubu minasyaiton wal utasu minar rahman. Kapan anggap seng setan, makanya sekuat mungkin ditahan. Apalagi di majelis ngaji, apalagi di majelis zikir, kepengen awab, lamun bisa ditahan aja diangobakan. Beli kuat nahane, ditutupi seng setan. Kapan beli ditutupi? Wah, setan nih. Wah. Halo, setan nih. Iya. Wal utasu minar rahman, sedangkan kapan bersin, kapan wain seng Gusti Allah. Makanya uang kapan bersin sunnah maca alhamdulillah. Bahkan ulama-ulama ahli asrar mengatakan kadang seiring dengan bersihnya kita itu Allah keluarkan penyakit kita. Masya Allah, itu. Dan ternyata saya pernah mendengar keterangan dari seorang ahli saraf. Orang itu ketika bersin 1 juta sel sarafnya itu bergerak. Masya Allah, luar biasa. Jadi sehat bersinku. Kapan bersinnya sepisan pindo, kapan ping 5 masih bersin bae, wah ya pilek karane. Loh. Wa mata sa'aba aslan fi madaz zamani. Bro, sampean masih ngarani kanjeng Nabi manusia biasa. Seumur hidup sepanjang masa kanjeng Nabi belum pernah yang namanya menguap. Wes, ganti maning. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat. Kanjeng Nabi ndeleng uang ning guri kaya ndeleng uang ning arep. Masya Allah. Jelase, jenglehe, cetahe. Orang di belakangnya Nabi tahu sama persis ketika kalau orang itu di depannya. Masya Allah. Kula gak bisa priben carai pasang spion. Wah, sira maning ngejaki kuguyonan toli. Pasang spion. Lu kanjeng Nabi ketika terlahir ceprot, ya Allah, sudah dalam keadaan makhtun, sudah dalam keadaan disunat. Wes lah aja dawa-dawa. No. Langsung sing aneh maning kanjeng Nabi. Kitfahu qad alata qauman idza jalasu. Aku sih sebenarnya membuktikan bahwa kanjeng Nabi basyar tapi lakal basyar. Kanjeng Nabi kapan liwat ning lampu,
ning damar, ning srengenge, ning soreng wulan, laka ayang-ayange Kanjeng Nabi. Niku. Wes langsung baik. Kitfagu qad ala taqoman idza jalasu. Kanjeng Nabi itu laisa bitawil wala bil qasir. Tinggi tidak, pendek tidak. Sebab sepira wong ganteng kapan doglong tetep ana blesake. Ika bocah keganteng sayang doglong. Oh, iya. Bocah ka ayu prigel mung sayang endep. Makanya Kanjeng Nabi ini pas doglong beli endep beli pas pokoknya Kanjeng Nabi. Tapi ajib, siapapun yang berdiri sejajar dengan Rasulullah, siapapun yang duduk di pinggir Rasulullah, hatta sahabat yang paling tinggi sekalipun, kalau sudah ada di samping Rasulullah, maka tidak pernah ada satupun sahabat yang pundaknya bisa lebih tinggi daripada pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak masuk akal sudah. Kanjeng Nabi doglong beli endep beli, tapi ketika sejajar karo wong sing paling dhuwur, pundake Kanjeng Nabi tetap yang lebih tinggi. Ini menunjukkan isyarah bahwa Kanjeng Nabi punya derajat dan kemuliaan yang tidak ada satu orang pun yang bisa lebih tinggi daripada derajat beliau. Sallu ala Nabi. Belum lagi ketampanan Rasulullah, senyum indah Rasulullah. Ya Rabb. Iya. Jadi kalau mereka yang menyaksikan Rasulullah secara langsung, wajar kalau tidak berjumpa dengan Rasulullah, mereka galau. Kalau tidak bertemu dengan Rasulullah, mereka sedih. Maka sahabat dengan kecerdasannya, mereka sadar. Sekarang ini di dunia Rasulullah masih ada. Ketika kita galau, ketika kita kangen, ketika kita rindu, kita bisa mencari beliau. Lantas bagaimana setelah kita mati? Iya, lamun kita ning suarga, lamun jening neraka. Nauzubillah min dzalik tapi. Nauzubillah min dzalik summa nauzubillah. Oke lah kita nasibnya baik, masuk surga, tapi tentu Rasulullah surganya paling tinggi, kita di bawahnya. Maka bagaimana kita bisa berjumpa dengan beliau? Mikiri mekonon lu sahabat sampai gering, sampai sakit, akhirnya beli kuat nahan, matur karo Kanjeng Nabi. Ketika ini disampaikan, maka sebagai jawaban Allah turunkan ayat wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Wong sing penting nurut karo Gusti Allah, nurut karo Kanjeng Rasul. Maknane nurut karo Gusti Allah, nurut karo Kanjeng Rasul, ende ana perintah dilakoni semampue, ende ana larangan tinggalkan semuanya secara total. Awas, beda ya. Kita harus membedakan antara amr dan nahi. Kita harus membedakan antara perintah dan larangan. Kalau perintah, kerjakan semampunya. Namanya juga mengerjakan itu butuh energi atau tidak? Butuh, makanya semampunya. Mastata'tum. Tapi kalau meninggalkan, butuh energi atau tidak? Butuh tenaga atau tidak? Butuh kekuatan atau tidak? Tidak, makanya harus total. Paham kan? Sampeyan dilarang zina, dilarang nyolong, dilarang madon, dilarang judi, dilarang apa maning? Mabok. Iya, dilarang ngamplengi wong, dilarang njotosi wong, iya kan? Wes, untuk bisa menjalankan larangan ini dalam arti meninggalkan itu semua cukup satu cara, kari turu baik kepragat. Paham le maksudnya? Ditinggal turu. Beli sida zina, beli sida mabok, beli sida nyolong, beli sida mukuli wong, paham kan? Masya Allah. Jadi enteng dengan tidur selesai sudah, kita nggak maksiat. Paham kan? Loh itu, makanya ketika ditanya kenapa kalau perintah melakukan itu ada qayyid semampunya, tapi kalau perintah meninggalkan harus total, karena untuk melakukan butuh energi, butuh kekuatan. Makanya kekuatan orang satu dengan yang lain berbeda. Beda. Ana wong ari sembayang karo ngadeg kuat. Anak sing kapan digawa ngadeg beli kuat isun lu jagat perangsa muter.
bumi prangsa malik. Ya wis perkara kapan mekonon bruk karo ndodok sembayange arane semampuwe. Dicoba ndodok cop kena ngapa mbok boyoke lah. Ya wis, ya maklum marane ga wong tua ku priben maning. Oh iya, kapan wis tua ku wis mata-mata ya kotok, untu, entok, rambut rontok, kuping kopok, boyok encok, dengkul teklok, watuk ngoklok. Oh wis, komplit pokoke. Loh iya. Ya wis, ari karon dodoke beli kuat, mastata'tum karo turu miring. Jadi tidak ada harus begini. Mengerjakan itu tidak ada. Tidak boleh tidak ada. Maka hukum pun ada yang namanya hukum azimah, ada yang namanya hukum rukhsah. No. Turu miringe keding, masih nyeleleng, ya wis karo turun melumah. Turun melumae beli bisa, ya wis kemedip masih bisa beli, masih ya wis bro sembayangnya kemedip. Kemedip keding wis beli bisa, matai merembai. Loh iya, tapi masih sadar beli, masih eling. Ya wis diingetaken agar ketika masuk waktu sholat dia ijra'u arkanis sholati fi qalbi, menjalankan rukun-rukun sholat dengan hatinya. Wis beli eling, ya wis kari ngenteni be siap-siap ora suwe disolati. Gampang kan? Wayapan sholat kongkon wudu kongkon adus laka banyuwe atau beli kenang nganggo banyu, ya wis tayamum, mudah. Bahkan dalam praktek tayamum ada ulama untuk mengusap tangan ini tidak harus berikut kedua siku. Sebab secara bahasa kalimat yan itu bisa dari ujung sini sampai pergelangan. Bisa juga dari ujung sini sampai siku disebut yad. Bahkan bisa dari ujung sini sampai ujung bahu. Itu disebut yad. Makanya ulama yang Quran ngomongaken wa aidikum tidak disebut sampai apanya, iya kan? Berarti ya wis kapan ngusap debu ketika tayam cukup hanya sampai pergelangan. Wis peragat. Kan beda dengan wudu, ada ilal marok, tapi ayat tentang tayamum tidak ada. Famsahu biwujuhikum wa aidikum, tidak ada qaid. Maka ada ulama yang mengatakan kalau tayamum beda sampai pergelangan nggak apa-apa. Enak, gampang. Mumbai siji yang harus dicamkan, agama itu mudah. Menjalankan perintah itu sebatas kemampuan. Sing beli kena, walaupun gampang, sing beli kena digegampang. Lah ini sudah problem kalau digegampang. Pun balik maning. Tadi matur, setelah matur turun ayat wa may yuti'illaha war rasul. Uang kapan taat, patuh, nurut kepada Allah, nurut kepada Rasulullah, maka dia akan digolongkan bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang setiap saat, setiap kali kita sholat, kita pun meminta kepada Allah agar ditunjukkan jalan mereka. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Alladzina an'amta alaihim, yang selalu kita pinta saat sholat, yang dimaksud mereka adalah an-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada'i was-shalihin. Aja watir. No. Kok bareng karo golongan ikun? Sebenarnya ketika sudah ada jawaban ini, sebagian sahabat masih galau loh Kang. Masih galau. Karena ada rasa khawatir, cemas, takut, kalau ketaatan yang kita lakukan ini belum sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian ketika Rasulullah menyatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, aja watir. Pokoke uang demen karo sapa besok bakal dikumpulaken
bareng. Sejak saat itu sahabat sudah mulai optimis. Sudah mulai optimis. Ya wis. Jadi mahabbah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman-teman terbaik. Yang dimaksud teman terbaik di sini, kata Imam Suyuti, teman yang kalau dilihat kita merasa senang. Sebab uang niku kapan disawang macem-macem reaksinya. Ana sampian nyawang wong sedih melu sedih. Nggih napa mboten? Deleng ana wong sedih. Mangkane kapan ana istighosaku bro, toli wong sing nangis pirang-pirang, kula imma wa imma. Imma wong nangis iki karena pancen ngresapi dongae. Tapi lamun iya karena ngresapi donga, yang potongane beli paham dongae ki. Yang potongane sing pada melu nangis kami sesenging seki, potongane kapan ana Syekh to Habib sing Timur Tengah ceramah, toli peragat komentar itu Syekh itu awit assalamualaikum sampai wassalamualaikum donga bayantem. Makanya kita menanana loh. Iya. Ya ceritanya ketika ada Syekh Fadil kunjungan di Indonesia, di Cirebon, terus ceramah kan gue bahasa Arab. Iya muni, ari Syekh aja ceramah ceramah apa, donga bayantem. Ya Allah. Makanya Gus Dur saking cerdasnya, pernah ketika rapat internal, ceritanya Gus Dur, ketika rapat internal itu ternyata dari sekian yang ada, itu ada intel. Zaman semana intelnya orde baru. Akhirnya Gus Dur isyarah karo kiai-kiai sing pada rapat, kira-kira rapate dinakin nggo bahasa Arab. Nganggo bahasa Arab. Akhirnya peragat intel ditakoni, gimana tadi rapatnya Gus Dur? Bahas rahasia atau tidak? Merongrong kita atau tidak? Cari intel, tadi nggak jadi rapat. Loh, si lama banget. Iya dari awal sampai akhir doa terus katanya. Makanya ketika Hadratus Syekh Kiai Abdul Wahab Hasbullah menggubah lirik Ya Lal Waton, itu kan lagu kebangsaan, membangun nasionalisme, watoniyah. Wakila itu sebetulnya adalah digubah oleh Syekhuna Maimun Zubair. Wakila kemudian disodorkan pada Mbah Abdul Wahab dan kemudian disebarkan oleh Mbah Abdul Wahab. Wallahu a'lam. Itu pernah ada orang yang bertanya, kalau memang lagu Yalal Waton itu untuk membangun jiwa kebangsaan, nasionalisme, watoniyah, kenapa lagunya pakai bahasa Arab? Yalal Waton. Ya jawabannya mengkodan pada baik. Kalau kita membangun kebangsaan, nasionalisme pakai bahasa Indonesia, penjajahnya tahu, paham kan? Makanya kita pakai bahasa Arab agar penjajahnya tidak paham. Niku pun ana wong sing masya Allah kapan disawang membuat kita sedih. Sedih entah betul-betul karena sedih atau karena terbawa emosi, di sampingnya orang-orang sedih, termasuk kapan istighosa kubro kah? Pada nangis konon kah? Kinki memang bener-bener sedih, atau bisa jadi karena kami sesegen karena melu ngingsek ndeleng tanggai melu nangis. Ake-ake mau konon malah. Ake-ake. Ana wong kapan dideleng membuat kita pusing. Apa sih? Ya karena dheweke setiap kali ketemu ku rayu-rayu wong pusing. Energi. Ada orang yang kalau dipandang itu membuat kita nyaman, tenang, Masya Allah, teduh. Bahkan ada orang, kata baginda Nabi, yang kalau kita menatap wajahnya, pertama kali yang terlintas dalam ingatan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering bertemu dengan orang-orang, pertama kali kita salam, baru menatap wajahnya Allah. Awas, kapan wong wis bisa mekonon, ikut tanda salah satu ciri orang itu wali min auliyaillah. Ketika ditatap membuat kita ingat kepada Allah.
Ucapannya menambah ilmu kita. Itu. Apa yang dia lakukan merangsang kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ada macam-macam. Maka wahasuna ulaika rafiqa, mereka teman terbaik, artinya mereka kalau dipandang membuat kita bahagia. Kalau kita duduk bersama mereka, kalau kita ziarah menengok mereka, kita bertambah bahagia. Maka itu adalah teman terbaik. Tapi awas, zalikal fadlu minallah. Kebersamaan itu diraih, kebersamaan itu didapat bukan karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, tapi itu pure, murni anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wong manjing swarga duduk karena amal, tapi birahmatihi ta'ala, bifadlihi ta'ala, bukan karena amal. Ana wong ahli ibadah manjing swarga, jare Gusti Allah manjing swarga. No, bifadli wa birahmati, dengan anugerah dan rahmatku. Uangnya protes, ya Allah, ari kita manjing suarga karena fadl dan rahmati panjenengan, ya mau-mauku aja wekel maning ning dunia. Kita ku paling wekel sedesa, paling taat sedesa, paling takwa sedesa. Jadi ya pantes-pantes seesun manjing suarga, duduk karena fadl, duduk karena rahmat, tapi karena isun amale wekel, paham betul? Akhirnya jari Gusti Allah, ya wes ari sira njaluk hitung-hitungan mekonon sih. Sira bisa taat kekuatane sing sapa. Sira bisa urip ambekane sing sapa. Sira bisa matain deleng katone sing sapa. Sira bisa duwe kuping-kupinge krungu ku nikmat sing sapa. Ayo bruk hitung-hitungan. Ternyata dihitung baru dengan matanya saja. Nikmat mata dibayar dengan amal soleh. Ternyata ora cumpon. Ngerti ora cumpon? Ora pas. Ternyata beli pas. Tadi amal ira entok kanggo mbayari nikmat mata. Jadi sira berarti beli duit amal. Kapan sira manjing surga sebab amal, berarti sira wis beli duit kadiran amal. Wis malaikat cemplung akan bening neraka. Ampun, ya Allah, ampun. Nggih mboten. Kula manjing surga sebab anugerah lan rahmati panjenengan. Maka dzalikal fadlu minallah. Kebersamaan kita dengan teman-teman terbaik, baik dari golongan para nabi, siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang soleh, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai termasuk kebersamaan kita dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah anugerah Allah. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah maha mengetahui. Tadi mangkane wong amal taat gawe bagus ora perlu katon wong sejen, ora perlu kepengen dialem wong sejen, cukup Allah saja yang tahu. Kalau kita taat kepadanya, kalau kita patuh kepada Rasulnya, maka percaya apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Fathiqu bima akhbarakum bi, sebab informasi dari zat yang maha khabir itu adalah informasi yang paling terpercaya. Makanya sudah, harapan kita ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti akan memiliki teman-teman yang terbaik. Cara priben ayo melalui Kanjeng Nabi. Solawat aja tinggal. Tapi kira-kira seneng ning solawat ku temenan karena seneng solawat. Kadang-kadang munuye seneng solawat, tapi kapan laka tabuane meneng bae beli gelem maca, ya berarti seneng ning tabuan. Ari sing ngarani wong seneng solawat ku arepana tabuane, laka tabuane tetep seneng solawat. Masya Allah. Solawatnya kang apa? Terserah. Arab kang dawa ya anak dalail khairat, basyairul khairat. Iya, Masya Allah, luar biasa basyairul khairat itu. Kalau kita amalkan alama ajazani Syekhuna Sayyid Muhammad Fadil Al-Jilani, kalau kita amalkan setiap selesai tahajud sekali, maka dijamin kalau yang mengamalkan itu laki-laki nggak bakalan takut istri. Iya,
Sebab kadang-kadang wong lanang sing paling diwedeni ku rabine. Kadang-kadang ngadep ning polisi wani, ku apa maning? No, camat, bupati, bro ngadep oke, tapi kapan rabine wis nyentak, wah wis luar biasa iya. Kapan rabine wis nyentak, pangkat boleh 2, MA, disentak ning rabi dari bocah MI. Oh. Ari pidato kayak singa podium, disentak ning rabine dari kucing. Loh niku mangkane. Tapi bro ngamalaken istiqomah salat basyairul khairat beli wedi karo rabine. Sampai tekan jari Syekh Fadil, lamun pengen rabi maning pokoknya beli wedi karo rabi tua. Oh iya. Akhirnya karena kanda ana rabi maninge, ana sing takon, Syekh punten priben lamun sing ngamalaken wong wadon oli bele oli toli khasiate apa lamun wong wadon tek jamin istiqomah macakin salat tahajud lakine beli rabi maning. Wah iya. Tadi keder beli lakine maca, rabine maca, lamun mekonan priben ya kari kuat-kuatan bae sapa sing mandi. Loh niku sing dawa, sing sedengan ya ana selawat naria, selawat arzakiyah, selawat fatih, bokat kedawan sing cendek sallallahu ala Muhammad. Wis paling cendek aqsarus salawat sallallahu ala Muhammad. Solawat kang paling cendek. Aja ngenyang maning lamun disingkat bae priben bah maksude solmat pentungi malaikat sire solmat solawate sapa solmat sallallahu ala Muhammad solmat. Oh iya pun melalui solawat sebab banyak riwayat hadis Kanjeng Nabi ngupai jaminan ning wong sing akeh maca solawate. Bahkan nggih terakhir ning bujang-bujang khususe jare Kanjeng Nabi aksarukum alayya salatan aksarukum azwajan fil jannah. Sing paling akeh selawate karo isun besok ning surga sing paling akeh rabine. Oh iya pun huna waqafna wallahu alam. Al-Fatihah.